Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anto dari Depok, akan membuat ramuan obat herbal ya. Bahan bakunya adalah kunyit hitam. Sebelum saya bikin ramuan, saya bacakan dulu ya khasiat atau manfaat dari kunyit hitam. Manfaat kunyit hitam atau khasiat kunyit hitam sebagai berikut. 1. Meningkatkan antibodi sistem imun tubuh. Nah ini. 2. Sumber vitamin dan mineral, atau terutama vitamin C, vitamin K, dan vitamin B. 3. Meningkatkan tenaga dan stamina, terutama untuk olahragawan. 4. Membantu meningkatkan libido pria dan wanita. 5. Membantu meningkatkan hormon serta melancarkan haid dan keputihan. 6. Membantu melancarkan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. 7. Mencegah penuaan dini, dalam arti sebagai awet muda ya. 8. Antibakteria dan antivirus 19. 9. Anti alergi. Nah, yang sering alergi, batuk alergi, alergi gatal-gatal akibat makanan seperti sambal terasi, ikan asin dan lain sebagainya. 10. Anti-inflamasi atau peradangan, radang tenggorokan, radang paru-paru dan lain sebagainya ya, termasuk sakit gigi. Saya kemarin sudah nyoba, sakit gigi ngebet banget dan asam urat ya ngebet. Saya bikin ramuan ini kunyit hitam, langsung saya minum, tidak menunggu besok ya. Saat itu juga sakitnya langsung reda, terutama gigi ya. Belum nggak ada 1 menit sakitnya langsung reda. Nah yang 11, antioksidan tinggi atau mencegah radikal bebas dan meningkatkan imunitas. Nah ini juga cocok di saat. 12. Merawat dan menyembuhkan kencing manis. 13. Menormalkan kadar gula darah. Nah ini yang diabetes ya, diabetes basah, diabetes kering, insya Allah sembuh. 14. Mengencerkan darah dan menyembuhkan darah tinggi. Nah ini bagi yang darah tinggi, darahnya kental ya akibat gula darah tinggi, bisa diencerkan ya, dan bisa disembuhkan. Yang 15. Membantu mengurangi sakit jantung, sakit gigi juga, sakit jantung. 16. Mencegah dan menyembuhkan stroke. 17. Mencegah dan menyembuhkan kanker. 18. Membantu mengatasi osteoporosis atau penyakit sendi ya. 19. Mencegah dan menyembuhkan asma dan TBC. 20. Mencegah dan menyembuhkan asam lambung dan asam urat. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak sempat saya catat ya. Nah itulah beberapa manfaat kunyit hitam. Banyak sekali manfaatnya, oleh karena itu kunyit hitam biasa disebut sebagai rajanya rempah dunia. Nah mari kita selanjutnya bagaimana cara membuat ramuannya ya. Perhatikan alat-alat yang harus disiapkan sebagai berikut ya. Alat utama adalah ini ya. Nah ini ya, biasa disebut muk ya, atau cangkir besar yang terbuat dari stainless ya, namanya muk. Biasa saya memasak kopi atau teh ya, teh manis. Nah, saya manfaatkan untuk merebus kunyit hitam. Nah karena kita hanya sedikit masaknya, maka perlu tempat yang sedikit aja ya. Kalau banyak ya pakai panci. Nah, cukup dengan muk saja. Alat yang kedua, gelas yang sudah terisi air ya. Karena saya akan bikin 1 rimpang saja seperti ini, maka airnya cukup 2 gelas. Nanti direbus sampai mendidih, kira-kira 10 menit 15 menit sampai tinggal 1 gelas ya. Nah alat yang ketiga, ini pisau ya, pisau untuk motong-motong rimpangnya ya, sebelum dimasukkan ke alat cacah ini.
Alat yang keempat yang paling penting adalah alat pencacah rimpang ini ya, atau penghancur rimpang. Nah, biasa saya gunakan setiap hari untuk mencacah bawang merah, bawang putih, lengkuas dan lain sebagainya sebagai bumbu masakan ya. Biasanya saya menggunakan masak tumis menggunakan ini nih, mencacahnya bawang merah, bawang putihnya ya. Nah, ini tutupnya ini ada pegasnya ya, yang nanti ditarik seperti ini, yang akan memutar pisau ini. Nah, ini alat sangat praktis sekali ya, serbaguna. Saya kalau nyambel juga nggak pakai ngulek, pakai ini aja dicacah ya, cukup lembut. Nah, mari kita mulai cara membuatnya ya. Pertama, ini talenan. Lupa ya, talenan kalau nggak ada alat cacah ini harus ada talenan dan pisau ya, gunanya untuk memotong, dipotong tipis-tipis, kecil-kecil, lalu direbus. Nah, mari kita mulai. Nah, ini rimpang yang sudah saya cuci bersih ya, kita potong kecil-kecil sebelum dimasukkan ke alat pencacah. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu hitam kan? Kelihatan hitam ya? Nah, dalamnya hitam, makanya disebut kunyit hitam. Sebenarnya nggak terlalu hitam, ini warnanya ungu tua kehitaman. Nah, coba kita belah lagi. Nah, ini makin kering makin hitam ya kelihatannya. Ini karena belum kering, masih basah, sehingga ungu kehitaman saja. Nah, sudah dipotong-potong ya. Sebenarnya bisa langsung dimasukkan, tapi nariknya susah ya, agak berat. Supaya nariknya agak ringan, dipotong-potong kecil aja dulu pakai pisau. Setelah masuk, kita tutup alat ini menggunakan tutupnya ya. Lalu kita putar pisaunya. Kita putar terus sampai halus. Nah, kalau udah ringan diangkat pakai tangan aja begini. Gampang kan, mantap. Alat ini walaupun sederhana, praktis ya. Sangat banyak sekali manfaatnya. Alat cacah ini biasa disebut blender tangan ya. Nah, cukup. Coba kita buka. Nah, tuh hasilnya. Lembut kan? Hasilnya lembut, warnanya hitam. Oh iya, lupa ini jahenya belum saya masukkan ya. Kita potong jahe, kita masukkan. Jahe ini sebenarnya nggak pakai jahe ya, karena saya butuh menghilangkan aroma kunyit hitamnya. Nah, ini aroma kunyit hitamnya agak langu-langu begitu ya, jadi saya nggak suka. Untuk menghilangkan bau langunya ini menggunakan jahe. Kita potong 1 ruas jari aja jahenya. Nah, kurang lebih segini ya. Kalau rimpangnya tadi 1, jahenya segini aja cukup. Ini udah cukup besar ini. Kita masukkan, kita blender ulang ya. Tadi lupa, kita blender ulang. Nggak masalah ya. Malah kunyitnya makin lembut. Kita blender ulang. Nah, enak, praktis sekali ya. Kalau masak tumis, bumbu-bumbunya saya cacah pakai ini, cepat, jadi nggak pakai ngulek, nggak pakai motong. Nah, coba kita lihat, udah hancur. Sebentar aja udah hancur.
Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam panci kecil ya, atau langsung kecil. Ini bekas air yang kemarin. Kita masukkan dulu airnya 2 gelas ya, 2 gelas. Selanjutnya kita nyalakan kompornya. Pertama apinya api besar dulu ya, kurang lebih 1 menit. Kalau sudah mendidih langsung dikecilkan, api sedang. Ya, cukup, kira-kira cukup jelas ya sampai di sini. Nanti kalau sudah matang saya videokan lagi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kunyit hitamnya sudah matang ya, sudah matang, airnya sudah tinggal sedikit ya, tadinya 2 gelas, ini tinggal 1 gelas. Nah, jadi kedalaman air ini setengah sendok ya. Jadi kemarin sudah saya ukur kedalaman setengah sendok itu jumlahnya 1 gelas, 1 gelas yang tadi ya, yang ini. Nah, ini masih panas, nanti saya dinginkan dulu. Kalau sudah anget-anget kuku, kita angkat, kita saring ke dalam gelas ini ya, menggunakan saringan santan ya, yang pakai kain santan itu. Nah, kain santannya di sini nih, kemarin saya simpan di dalam nih. Sambil dulu ya. Oh, gelap ini, saya gelap ini karena bikin videonya masih pagi ini, masih setengah 6 ini. Saya bangun habis subuh, kita langsung bikin. Nanti ayah beli tahu ya. Iya. Nah, ini yang saya maksud saringan santan itu ya. Jadi yang lembut sekali ya, saringan santan yang biasa buat santan, meres santan, yang ini ya. Tapi nanti kalau sudah hangat-hangat kuku, kita angkat, kita saring ya. Nanti kalau sudah disaring ya, itu karena itu ada kulitnya ya, sengaja kulitnya saya ikut masukkan, ikut dimasak, karena memang pada kulit itu sangat banyak sekali kandungan ininya ya, kandungan anunya, apa itu namanya, anti imunitas, anti bakteri dan antivirus ya, sebagai imunitas. Justru pada kulit-kulitnya itu, nah, itu yang ngambang tuh, yang kelihatan putih itu kulitnya ya, ngambang. Karena udah kering maka dia terapung, ngambang. Nah, ini masih panas ini ya, makanya saya pakai topo ini. Jadi kita diamkan dulu kira-kira 30 menit ya, baru dia hangat. Setelah hangat kita saring, langsung kita konsumsi atau kita minum di saat masih hangat-hangat kuku ya, supaya rasanya juga enak dan hangat di badan. Sekian, terima kasih, alhamdulillah.